Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? And I hope you always great. Welcome to my English class with me, Miss Shaleha. Today we are going to learn about It's a Beautiful Day on the chapter 5. What we are going to learn, the first is qualities of place, second is qualities of things, the third is qualities of animals, and the fourth is qualities of people. Hari ini kita akan belajar pada bab kelima. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai qualities of place, atau kualitas atau mutu sifat suatu tempat, dan juga qualities of things, yaitu mutu atau sifat suatu benda. If you want to talk about the qualities of places, things, animals, or people, you can use adjectives. Jadi, apabila kamu ingin membahas mengenai mutu dalam suatu tempat, benda, hewan, ataupun manusia, kamu harus menggunakan adjectives, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. What is adjectives? Adjectives are words that describe people, animals, places, and things. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau menggambarkan tentang orang, binatang, tempat, dan benda. Here the example. Nih contohnya ya. This is a hot grill. Ini pemanggang yang panas. Nah, di situ ada kata hot. Hot itu merupakan adjektif atau kata sifat yang menerangkan bahwa panggangan tersebut memang panas. This is a large, yummy ice cream cone. Ini es krim yang besar dan juga enak. Nah, dalam kalimat tersebut ada kata large dan yummy. Large yang berarti besar dan yummy yang berarti enak. Large dan yummy itu adalah contoh dari kata sifat. Large dan yummy menerangkan bahwa ice cream tersebut besar dan enak. Okay, next is the example about qualities of places based on the conversation. Oke, Miss akan menjelaskan mengenai contoh dari mutu atau sifat suatu tempat dilihat berdasarkan percakapannya. Okay, I will read this conversation and please repeat after me and listening carefully. Miss akan bacakan percakapannya, kalian boleh mengikutinya dan juga dengarkan ya. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Oke, dalam kalimat ini Miss akan menjelaskan dan mengartikannya satu persatu ya.
Yang pertama, this park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Nah, artinya taman ini sangat rindang dan bunganya berwarna-warni. Saya suka taman ini. Lalu yang kedua, I do too. This is a wonderful park. Ya, saya juga. Ini taman yang bagus. Lalu, look, there are butterflies. Lihat, di sana ada kupu-kupu. Lanjut, they are pretty. Mereka sangat cantik. There are garbage cans too. We can keep this park clean. Di sana ada juga tempat sampah. Kita harus menjaga kebersihan taman ini. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Saya senang belajar di sini. Cuacanya sangat bagus. Ini adalah taman yang indah. Nah, berarti mereka semua sedang membicarakan mengenai taman tersebut, mengenai kualitas atau mutu dari taman tersebut, bahwa di taman tersebut itu banyak bunga yang berwarna-warni, tamannya rindang, banyak kupu-kupu yang cantik, lalu juga di sana ada tempat sampah, sehingga kita harus menjaga kebersihannya. Dan juga suasana di sana sangat indah. Nah, coba kalian tebak, mana saja sih informasi mengenai good qualities dalam teks percakapan ini? Ya, Miss akan beritahu kalian ini adalah information of good qualities. Jadi, ini adalah informasi yang ada untuk menunjukkan bahwa kualitasnya itu bagus, kualitas dari taman tersebut. Dan jangan lupa pasti menggunakan adjektif atau kata sifat. Contohnya yang pertama, the park is shady and the flowers are colorful. Nah, ada kata shady dan ada kata colorful. Shady yang berarti rindang dan colorful yang berarti berwarna-warni. Jadi, shady di sini menjelaskan mengenai tamannya yang sangat rindang. Dan colorful di sini menjelaskan mengenai bunganya yang berwarna-warni. Jadi, shady dan colorful itu adalah contoh dari adjectives. Lanjut. This is a wonderful park. Nah, ada kata wonderful. Wonderful itu sangat bagus. Nah, wonderful itu adalah contoh dari adjektif yang menerangkan bahwa taman tersebut sangat bagus. Lalu ada kata butterflies are pretty. Kupu-kupu sangat cantik. Nah, pretty di sini adalah adjektif atau kata sifat yang menerangkan mengenai kupu-kupu. Lalu ada kata we can keep this park clean. Clean yang berarti bersih, ini adalah contoh dari adjektif. Lalu the weather is nice. Nice ini juga adjektif yang menerangkan bahwa cuacanya atau the weather-nya itu sangat sejuk. Dan yang terakhir ada kata it's a beautiful park. Beautiful atau indah ini juga termasuk contoh dari adjektif yang menerangkan bahwa taman tersebut sangat indah. Bagaimana? Kalian sudah paham belum mengenai qualities of places? Okay, and now I will to give you the list of adjectives. So you have to look and please pay attention. Okay, sekarang Miss memberikan kalian beberapa contoh adjectives atau kata sifat. Tolong kalian perhatikan baik-baik ya.
diperhatikan gambarnya dan juga diperhatikan kata-katanya. Okay, the next is the example of qualities of places based on the conversation. Miss akan memberikan kalian contoh lagi mengenai mutu atau kualitas suatu tempat atau benda dalam percakapan. Please listen carefully ya. Wow, your classroom is clean and tidy. Nothing is dirty and messy. Thank you. Pada percakapan pertama ini, mereka membicarakan mengenai kelas yang bersih. Wow, your classroom is clean and tidy. Wah, kelas kamu sangat bersih dan rapi. Nothing is dirty and messy. Tidak ada kotoran dan tidak berantakan. Jadi, mereka membicarakan kelas yang rapi dan bersih. The next, our schoolyard is very large. We can play badminton and do many other activities here. Yes, it's big enough for the activities. Nah, pada percakapan yang kedua ini, mereka membicarakan mengenai lapangan di sekolah mereka. Our schoolyard is very large. Lapangan sekolah kita sangat luas. We can play badminton and do many other activities here. Kita bisa bermain badminton dan juga melakukan banyak kegiatan di sini. Yes, it's big enough for the activities. Ya, ini cukup besar untuk berbagai aktivitas. Jadi, mereka membicarakan mengenai lapangan yang besar. Oke, coba kalian tebak. What is the adjective of the conversation? Mana aja ya adjektifnya ya dalam percakapan yang pertama dan yang kedua? Kata sifatnya yang mana ya yang menerangkan suatu benda atau suatu tempat itu? Ya, here the adjectives. Ini adalah adjektifnya ya. Yang pertama adalah ada clean, bersih. Nah, clean di sini menandakan bahwa kelasnya itu bersih dan tidy, rapi. Ini juga kata sifat atau adjektif yang menerangkan bahwa kelas itu bersih dan rapi. Lalu ada dirty yang artinya kotor. Ini menerangkan bahwa kelas tersebut tidak kotor. Lalu ada kata messy yang artinya berantakan yang menerangkan bahwa kelas tersebut tidak kotor dan tidak berantakan. Lalu pada percakapan yang kedua ada kata large yang artinya luas. Large di sini menerangkan bahwa lapangan di sekolah mereka itu sangat luas. Nah, luas menerangkan mengenai lapangannya. Dan juga ada kata big yang artinya besar. Big di sini juga menerangkan mengenai lapangan mereka. Next is the conversation about qualities of things. Selanjutnya ada conversation atau percakapan mengenai mutu atau sifat dari suatu benda. Okay, I will read the conversation. The music is too loud. I can't study with this loud music. Sorry, I will turn down the volume. Nah, percakapan di sini dia bilang musiknya terlalu keras. Saya tidak bisa belajar dengan musik yang keras. Ya, maaf, saya akan mengecilkan volumenya. Jadi, dia sedang membicarakan mengenai musik yang terlalu keras.
Maka di sini terdapat adjective, yaitu what is the adjective of this conversation? Ya, adjektifnya adalah loud, yaitu kencang atau keras. Jadi loud di sini menerangkan bahwa musik tersebut itu kencang atau keras. Nah, loud adalah termasuk ke dalam adjectives atau kata sifat, kata yang menerangkan tentang musik tersebut. Okay, this is the last conversation. Ini conversation terakhir. It's dark in here. I will open the curtains. That's a good idea. Thank you. Nah, di sini membicarakan tentang ruangan yang gelap ya. It's dark in here. Di sini sangat gelap. I'll open the curtains. Saya akan membuka hordengnya, curtainnya. Lalu Siti bilang, that's a good idea. Thank you. Itu ide yang bagus. Terima kasih. Nah, berarti di sini mengandung atau membicarakan mengenai ruangan yang gelap. Berarti menggambarkan tentang ruangan yang gelap. So, what is the adjectives of this conversation? Ya, adjektifnya adalah dark, gelap. Karena dark ini menggambarkan atau menceritakan tentang tempatnya yang gelap. Berarti dark ini menerangkan atau menggambarkan tentang tempatnya yang gelap. So, dark is adjective. Ya, jadi dark adalah kata sifat yang menerangkan bahwa tempatnya yang gelap. Okay, do you understand about my explanation? Okay, and the next is about the task what you will to do. Okay, the next is about the task. Ya, jadi tugas yang harus kamu kerjakan. The task is on your book, page 101 until 102. Jadi tugas kamu ada di buku paket halaman 101 sampai 102. Nah, this conversation is about the quality of place. Jadi, di conversation ini atau percakapan ini mengenai kualitas atau mutu atau sifat dari suatu tempat. Nah, kamu harus menjawab, you have to answer the questions ya based on the conversation. Jadi, kamu harus menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya, ada yang number 1, ada number 6, nomor 1 sampai nomor 6. Lalu number 1 and number 2, lalu number 1 atau number 3. Nah, kamu menjawabnya harus sesuai dengan percakapan yang ada di halaman 101. Oke, Miss akan menjelaskan sedikit ya. Yang pertama, tugasnya ya. According to the students, the mark has following the good qualities. Nah, jadi di dalam percakapan ini, mana kalimat yang mengandung good quality atau sifat-sifat yang baik atau kualitas yang baik. Berarti dari kalimat ini kalian tulis di sini, tinggal dilengkapi. Ini kan nomor 1 ada this park is shady. Berarti tamannya sangat rindang. Nah, terus di kalimat selanjutnya ada apa lagi? Silahkan kalian cari di conversation yang halaman 101. Ya, di buku kamu halaman 101. Lalu yang kedua, Siti likes the park because bla 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 bla. Nah, kamu tinggal melengkapi. Kenapa sih Siti suka sama taman itu? Kenapa? Tinggal kamu lengkapi. Lalu yang terakhir, Udin likes studying in the park because bla 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 bla. Udin suka belajar di sana, suka belajar di taman itu karena apa?
Nah, tinggal kamu lengkapi. Yang pertama ini kan ada the weather is nice, karena the weathernya is nice. Nah, terus lanjutin lagi kenapa dia suka belajar di sana. Oke, so the text is on your book page 101 until 102 and based on the conversation. Jadi tugasnya ada di halaman 101 sampai 102 sesuai dengan percakapannya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, lihat dari percakapannya. Oke. The next is the last task. Jadi ini adalah task yang terakhir atau tugas yang terakhir. Nah, tugas yang terakhir ini ada di buku kamu on your book page 103 until 105. Ada di halaman 103 sampai 105. Nah, kamu juga jawabnya sesuai dengan percakapannya. Ya, berarti ini tentang qualities of things. Contohnya, oke, Miss kasih tahu ya. Yang pertanyaan pertama, what do they say about the things? Apa yang mereka katakan tentang benda itu? Nah, berarti ini yang mengatakannya adalah Dayu. Berarti pakai ini ya, Dayu says. Ya, jangan lupa pakainya S, pakai says. Dayu says, Lina's classroom is clean and tidy. Nah, Dayu berkata, kelasnya Lina bersih dan rapi. Nah, kan di sini ada ya, wow, your classroom is clean and tidy. Nah, berarti ini Dayu berkata bahwa your classroom ini berarti adalah kelasnya Lina. Berarti kelas Lina bersih dan tidak berantakan dan rapi. Lalu conversation yang kedua adalah Benny says the schoolyard is very large. They can play badminton and do many other activities there. Nah, ini Benny sedang berbicara dengan Edo. Ya. Nah, berarti Benny says, jangan lupa pakai S ya, Benny berkata, the schoolyard is very large. Lapangan sekolahnya sangat besar. They can play badminton and do many other activities there. Mereka bisa bermain badminton dan juga melakukan banyak aktivitas lain di sana. Jadi kamu tinggal tulis siapa yang berkata, lalu dia berkata apa tentang benda atau tentang tempat tersebut. Nah, for the number 3 until number 7, untuk nomor 3 sampai nomor 7 itu ada di buku kamu, ada gambarnya juga. Jadi kamu tinggal lihat siapa yang berkata tentang qualities of things or place, tentang kualitas benda atau kualitas dari tempat. Oke, do you understand? Warahmatullahi wabarakatuh.